Selamat malam Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih. Kita akan melakukan meditasi mingguan bersama. Pada kesempatan ini sebagai pengantar meditasi bersama kita akan bicara tentang metanoia, apatheia, dan agape yang kita ambil dari surat ke-8 dan ke-9 dari buku Weekly Teaching tahun kedua, halaman 16 sampai dengan 19. Baiklah, kita mengawali kebersamaan kita dalam meditasi mingguan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para saudara, para meditator yang terkasih, kita akan bicara tentang metanoia, apatheia, dan agape, yang secara lengkap dibahas dalam surat ke-8 dan ke-9 dari Weekly Teaching tahun kedua. Saya coba untuk menerangkan kedua surat ini secara ringkas. Metanoia ini adalah sebuah kata Yunani dari kata meta dan kata nous. Meta itu berarti melampaui atau
perubahan. Dan nous itu artinya kecerdasan. Tetapi bukan kecerdasan rasional. Bukan pengetahuan rasional yang kita dapat dari indera-indera kita. Tetapi sebuah pengetahuan, sebuah kecerdasan intuitif. Pengetahuan atau kecerdasan intuitif ini adalah pengetahuan atau kecerdasan yang kita peroleh melalui indera-indera batin, melalui mata batin. Jadi saya tahu tentang sesuatu bukan karena mataku ini melihat sesuatu itu, tetapi karena mata batinku mengenal sesuatu itu. Jadi itulah yang disebut dengan kecerdasan atau pengetahuan intuitif. Menurut Meister Eckhart, pengenalan atau kecerdasan intuitif inilah yang membuat kita mampu mengenal Tuhan. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan menggunakan daya-daya indera kita, tapi kita bisa mengenalnya dengan indera batin, dengan mata batin. Melalui mata batin, kita tahu, kita mengenal Tuhan kita. Itulah yang dikatakan oleh Meister Eckhart, seorang imam Dominikan mistikus abad ke-13. Jadi sekali lagi, metanoia ini artinya suatu kecerdasan yang kita terima, kita peroleh melampaui indera-indera, kemampuan-kemampuan, keterbatasan manusiawi kita. Jadi sebuah pengenalan yang lebih dalam. Tentang nous ini, para bapak padang gurun mengatakan pengetahuan yang kita terima melalui nous, pengetahuan yang kita terima secara intuitif ini adalah pengetahuan rohani murni. Karena pengetahuan ini tidak melibatkan indera-indera kita. Para saudara, para meditator yang saya kasihi, metanoia berasal dari kata meta dan nous. Nous ini itu sebetulnya bagian tertinggi dari jiwa manusia. Menurut filsafat Yunani, terutama tokohnya yang terkenal Platonis, salah satu tokoh terkenal Platonis, yang kemudian diikuti oleh Santo Agustinus, diikuti oleh Santo Thomas Aquino, yang kemudian oleh gereja diterima sebagai ajaran resmi yang tertuang dalam katekismus gereja Katolik mengenai manusia. Dikatakan bahwa manusia ini terdiri dari jiwa dan tubuh. Tubuh ya ini, tubuh fisik ini. Jiwa itu sesuatu yang imaterial, artinya sesuatu yang tidak fisikal, sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jiwa ini terdiri dari dua bagian besar. Bagian bawah itu terdiri dari nafsu-nafsu, our passions, yang kemudian bolehlah kita katakan 7 dosa pokok, itu menguasai bagian bawah dari jiwa. Tapi ada bagian atas, bagian yang tertinggi dari jiwa yang disebut nous. Nous ini dikatakan sebagai inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Jadi identitas kita sebagai manusia itu intinya ada pada nous ini. Dan nous ini bolehlah dibilang sebagai organ doa. Kita berdoa kepada Tuhan itu dengan perangkat nous ini. Nous ini bisalah kita bilang sebagai titik temu antara kita dengan Tuhan dalam pandangan filsafat Yunani. Nous ini juga merupakan imago Dei. Jadi
Bapak dan Ibu para meditator, kalau kita tahu dari kitab Kejadian bab 27 ayat 1, di mana dikatakan manusia diciptakan menurut citra Allah, segambar serupa dengan Tuhan. Kesecitraan kita, imago Dei, gambaran Allah itu ada dalam nous ini. Jadi bahwa saya ini serupa dengan Tuhan, keserupaan itu tidak ada dalam tubuh. Tidak ada dalam bagian-bagian bawah dari jiwa, tapi pada nous. Dalam nous inilah imago Dei ini tersimpan. Dan ini sebetulnya ide yang amat penting dari filsafat Yunani. Sebab dengan imago Dei itu ada dalam diriku pada nous itu, maka saya bisa mengenal Tuhan. Filsafat Yunani yang diambil alih oleh para bapak gereja mengatakan begini. Hal yang serupa mengenal hal yang serupa. Jadi keserupaan itu mengenal keserupaan. Imago Dei, kealahan yang ada di dalam nous, dalam diri kita, dalam nous ini, bisa mengenal Allah karena Allah itu sudah ada di dalam diriku. Jadi hal yang serupa yang ada di sini itu bisa mengenal yang serupa di sana, yaitu Allah. Dalam bahasa harian itu, kalau kita bicara tentang orang yang saling jatuh cinta, seorang pria dan wanita, mereka mengatakan ini jodohku. Kadang-kadang mereka mengatakan kami jatuh cinta karena ada chemistry. Artinya apa? Tulang rusuknya si pria ini ada dalam diri si wanita itu. Maka ketika keduanya itu bertemu, mereka merasa klop. Kenapa? Dadanya sana bergetar karena tulang rusuknya itu yang hilang itu ada di sini. Kurang lebih begitulah. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, tidak heran sebetulnya karena Tuhan itu gambaran dia ada di sini. Yang di sini itu mengenal yang di sana. Imago Dei itu amat penting. Karena imago Dei itu memungkinkan kita mengenal Tuhan. Tuhan itu dalam tanda petik bukan barang asing bagi kita. Karena ada sesuatu yang ada di dalam diriku. Kalau kita baca atau kita mendengar legenda-legenda di timur ini, dalam dunia ketimuran kita, itu seringkali dikisahkan seorang anak lahir sejak kecil, kemudian oleh satu hal terpisahlah dia dengan mamanya. Mamanya tidak tahu keberadaan anak ini dan bagaimana anak ini sekarang ini. Demikian juga anak ini juga tidak tahu dengan mamanya. Suatu saat 20-30 tahun mereka ketemu. Waktu mereka ketemu, si anak dan juga si ibunya merasa sepertinya ada connect, ada kontak. Nanti kalau mereka dua mulai cerita bagaimana kisah hidupmu, dan ibu itu bercerita tentang bagaimana perjalanan hidupnya, kemudian mereka sampai pada titik temu. Oh, ternyata engkau ibuku, kau adalah anakku. Kenapa? Ada titik temu, ada chip antara ibu itu dan anak. Imago Dei itu menjadi penting di situ. Dan imago Dei ini ada dalam nous. Ada dalam bagian tertinggi dari jiwa manusia. Sebetulnya meditasi itu penting karena meditasi ini membantu kita untuk membersihkan bagian bawah dari nous itu, bagian bawah dari jiwa. Jadi yang kita sebut dengan 7 dosa pokok, cacat celah jiwa, ketidaksempurnaan kita, itu bagian bawah dari jiwa ini. Ini melalui meditasi itu dibersihkan, diluluhkan, sehingga yang selama ini bagian bawah ini mendominir, menutupi nous, menutupi imago Dei, dia luluh, dia luntur, dia hilang oleh proses mengucapkan mantra, proses doa hening, proses meditasi ini. Dan kalau dia itu sudah luluh, cacat celah ini sudah runtuh, emosi-emosi negatif ini hilang,
maka nous itu clear. Nous itu menjadi sangat jelas. Dan kalau nous ini clear, berarti imago Dei itu juga clear. Imago Dei yang clear, itu membuat imago Dei ini mudah connect dengan Allah di sana, Allah di luar dirinya. Karena apa? Karena kontak ini mudah terjadi tanpa ada hambatan. Para bapak gereja itu menggunakan kisah Maria Magdalena yang saya bacakan dalam Injil tadi. Maria Magdalena tidak mengenal Tuhan yang bangkit. Mengapa? Karena dia dikuasai oleh emosi-emosinya. Tetapi pada saat Tuhan memanggil namanya, Maria, tiba-tiba pada saat itu runtuhlah apa-apa yang menghalangi matanya untuk melihat Tuhan yang bangkit. Dan pada saat itu dia baru mengenal Tuhan dan dia berseru Rabuni. Karena dia sudah melihat Tuhan. Setelah emosi negatif ini runtuh, dia berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Sebenarnya ini amat menarik karena dia melihat Tuhan setelah emosi negatif yang menutupi mata batinnya untuk melihat Tuhan yang sebelumnya dia kenal sebagai penjaga kebun itu terjadi. Para saudara, para meditator yang saya kasihi dalam Kristus. Meditasi melunturkan emosi-emosi negatif bagian bawah dari jiwa yang mendominir nous, menutupi nous, di mana ada imago Dei yang menjadi titik kontak kita dengan yang ilahi. Itu prosesnya. Jadi dia melunturkan emosi-emosi negatif ini, passion kita, cacat celah jiwa kita. Ketika imago Dei ini bersih, dia melihat Tuhan, sebetulnya dikatakan oleh para bapak gereja, pada saat itu dia masuk dalam kondisi yang disebut dengan apatheia. Apatheia itu artinya situasi kita, situasi jiwa, di mana emosi-emosi negatif bagian bawah dari jiwa ini tidak lagi mendominir nous. Itu apatheia. Jadi kondisi di mana emosi-emosi passion, cacat celah kita itu tidak lagi menutup mata batin untuk mengenal Tuhan. Tidak lagi menutupi nous itu, bagian tertinggi dari jiwa kita. Itu apatheia. Dan ketika orang itu sudah bersih dalam kondisi apatheia, dia sudah mulai tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsunya, nafsu marah, nafsu mencuri, nafsu untuk ini dan itu, sudah tidak lagi. Pada saat itu otomatis simultan itu artinya serentak pada saat itu juga, relasi dia dengan Tuhan itu baik, relasi dia dengan sesama itu juga membaik. Relasi dengan sesama itulah yang kemudian kita sebut dengan agape. Jadi agape ini adalah anak kandung dari seorang ibu yang bernama apatheia. Apatheia ini adalah ibu dari agape. Jadi kita hanya bisa punya relasi baik dengan orang lain kalau kita tidak lagi dikuasai oleh nafsu-nafsu itu yang menggelapkan mata kita. Itu hubungan antara agape dan apatheia. Sementara hubungannya dengan metanoia ini terjadi karena kita melampaui kelemahan-kelemahan kita membersihkan nous itu yang memungkinkan kita mengenal Tuhan, mengenal sesama, yang memungkinkan emosi negatif itu runtuh. Metanoia itu adalah proses melepaskan emosi-emosi negatif. Dan meditasi membantu kita dalam proses metanoia itu. Bapak dan Ibu, para saudara yang terkasih.
Meditasi atau doa adalah cara kita meluluhkan emosi-emosi kita. Dengan kata lain, meditasi atau doa adalah alat yang kita pakai untuk membersihkan sampah-sampah hati kita yang adalah emosi-emosi kita, our passions. Tujuan bersih-bersih ini adalah supaya apatheia atau murni hati dalam bahasa Yohanes Cassianus yang merupakan ibu kandung dari agape ini atau kasih ini terjadi, muncul. Maka bila kita sedang berdoa, kita harus meninggalkan doa kita kalau kita bertemu dengan orang lain. Jadi kalau kita paham hubungan ini, maka kalau kita dinasihatkan oleh para bapak padang gurun, waktu kita berdoa dan pada saat kita doa itu ada orang lain datang mengganggu kita, dinasihatkan tinggalkan doamu. Sebab kasih kepada sesama, agape, itu lebih tinggi daripada doa. Itu kata mereka. Doa itu hanya salah satu kebajikan. Tetapi kasih kepada sesama, agape, kasih, itu adalah ibu dari semua kebajikan. Oleh karena itu, doa harus ditinggalkan ketika berhadapan dengan kebutuhan sesama kita. Dalam bahasa Santo Vincentius dari Paulo, kita meninggalkan Tuhan dalam doa untuk bertemu Tuhan dalam diri sesama kita. Santo Antonius Agung, Bapa para pertapa itu berkata, hidup dan mati kita itu tergantung pada sesama kita. Jika kita mendapatkan sesama kita, kita mendapatkan Allah. Namun bila kita menyakiti sesama kita, kita berdosa terhadap Kristus. Karena itu dalam situasi apapun juga, duduklah dengan tenang dan ucapkan dengan penuh iman, cinta dan setia mantra kita, Maranatha. Kita ucapkan dari awal hingga akhir meditasi kita. Hanya dengan ketekunan mengucapkan mantra kita melangkah menuju apatheia yang melahirkan bagi kita agape. Demikianlah sedikit keterangan mengenai surat ke-8 dan ke-9 dari Weekly Teaching tahun kedua. Bapak Ibu para meditator, saya persilahkan untuk membaca secara lengkap surat itu, dan saya harap apa yang saya perbincangkan dalam pertemuan kita malam hari ini membantu kita untuk memahami surat yang agak panjang itu. Baiklah Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam praktek meditasi kita. Duduklah dengan tenang sekarang, duduklah dengan punggung tegak setegak mungkin. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan. Di dalam keheningan batinmu, ucapkan kata doamu, mantra kita, Maranatha. Maranatha. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami akan keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.